فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 130 dari Syarah Mutammimah. Qala Syekhun Al-Hamdani hafizahullahu ta'ala wa qawluhu ma udhifa ay idhafatun ma'nawiyah, yaitu suatu isim yang diidhofahkan. Muka surat 130. Oh, kenapa anak enggak ngasih alamat ya? Iya. Iya ya. Kenapa tak ngasih alamat? Baik, berarti masih 131. Fasal. Qala rahimahullah al-mudmar wa dhamir ismani lima wudi'a li mutakallim. Yang namanya dhamir atau mudmar adalah dua isim, terserah dhamir ka mudmar, yang diletakkan untuk, boleh jadi yang pertama li mutakallim, pihak yang berbicara, ka ana wa nahnu misalkan, au mukhatab atau yang diajak bicara, ka anta atau anti, antuma, antum, antunna, au ghaib atau pihak yang dibicarakan, ka huwa, ya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Wa yanqasimu ila mustatirin wa baris. Dhamir terbagi menjadi dua, dhamir mustatir yaitu tersembunyi, wa baris yaitu yang nampak. Qala Syekhun Al-Hamdani hafizahullah aqul al-mudmar wa yuqal ad-dhamir madluluhuma wahid, penunjukannya sama. Fahuma ismani indal basriyin lima wudi. Bagi orang-orang Basriyun ini adalah isim yang diletakkan limutakalim, boleh jadi untuk yang berbicara, ay al-mutalafid bih, yang mengucapkan, ka ana wa nahnu, au limukhatab untuk pihak yang diajak bicara, ka anta wa antuma, au li syakhsin ghaib, pihak yang dibicarakan, laisa mutakalliman wala mukhatabah, bukan yang berbicara, bukan yang diajak bicara, ka huwa wa hiya. Wa min ad-dhamair ma yakunu mutaraddida. Ada juga dhamir yang dia itu diragukan, mutaraddid, berbolak-balik, ya berbolak-balik, mungkin ini mungkin itu, tergantung penggunaannya. Fayakunu lil mukhatabi tarah, terkadang untuk yang diajak bicara, walil ghaibi taratan ukhra, terkadang untuk yang dibicarakan pada kali yang lain. Wa dzalika al alif, contohnya alif, taqul quma, hendaknya kalian berdua berdiri, berarti ini mukhatab, dua orang diajak bicara. Qama, mereka berdua telah berdiri, ini yang dibicarakan, ini ghaib. Jadi alif terkadang mukhatab, terkadang ghaib, tergantung penggunaannya dan peletakannya. Ini fi'il amr. Iya. Itu kalau satu orang. Kalau dua orang, quma, wawunya muncul karena asalnya kum kan uqum. Qama yaqumu, asalnya kan qawama yaqumu, uqum. Kemudian jadi kum. Tatkala di belakang dikasih alif, wawunya muncul lagi, quma. Ini adalah alifnya adalah sebagai mukhatab yang diajak bicara. Kalau qama, alifnya ini adalah ghaib yang dibicarakan. Mereka berdua telah berdiri. Wal wawu, demikian pula dhamir yang terkadang ini terkadang itu. Taqul qumu, wawul jamaah sebagai fa'il sekaligus sebagai mukhatabun yang diajak bicara. Hendaknya kalian semua berdiri. Iya, fi'il amr. Qamu, mereka banyak orang berdiri, banyak orang lelaki. Nah, ini dibicarakan. Yang lain wan nun, taqul qumna, hendaknya kalian para wanita berdiri. Nah, ini nun di sini adalah apa? Mukhatabah.
yaitu yang diajak bicara. Tapi kalau yakumna, ini mereka para wanita sedang berdiri. Ini apa itu berarti? Yaitu ghaibat yang dibicarakan. Wa huwa min haitsu talaffudhi bihi wa adami. Dhamir dari sisi dia diucapkan atau tidak diucapkan, isman, dia terbagi menjadi dua. Mustatirun wa baris, dhamir yang tersembunyi dan dhamir yang nampak. Al-awwal al-mustatir, yang pertama dhamir mustatir yaitu yang tersembunyi. Wa huwa ma laisa lahu suratun fil lafadz aslan, yaitu dia secara asal tidak ada bentuknya dalam lafaz, tidak tersebutkan memang, tidak tertulis. Bal yunwa, namun diniatkan ada. Seperti fi'il madhi misalnya apa, jalasa, itu fi'il madhi. Tapi di dalamnya diniatkan ada dhamir yaitu huwa, ada huwa di situ. Kemudian wa amma qaulul mu'ribi, adapun ucapan para ahli i'rab, misalkan mengatakan dhamirun mustatirun taqdiruhu ana wa nahnu, misalkan. Wa nahwu dzalik, dan yang seperti itu, innama yuriduna bihi makna dhamir, hanyalah yang mereka inginkan adalah makna dhamir. Wa muradifu, dan yang seperti itu, yang mirip dengan itu, li ta'adzuri ta'biri anhu bi ghairi dzalik, karena tidak mungkin untuk kita mengungkapkannya tanpa kalimat yang seperti ini. Karena dohirnya tidak ada kan, seperti apa ya itu ya, yang ajlisu. Jelas hamzahnya di sini bukan hamzah dhahir, tapi ini adalah hamzah mudharaah, menunjukkan pelakunya memang adalah ana, tapi lafaz ana tidak ada di situ. Dikatakan mustatir, dia tersembunyi. Takdiruhu ana. Kalau kita letak ada ajlisu, ana ajlisu. Kalau disebut ana ajlisu, adakah itu? Boleh, tapi ana di sini bukan sebagai fa'il, dia mubtada. Ana ajlisu, ana mubtada, ajlisu jumlah fi'liyah sebagai khobar. Jadi tetap fa'ilnya tersembunyi di dalam. Ana ajlisu, saya duduk. Iya. Jadi di sini Saya sebagai mubtada. Saya duduk, ya ana ajlisu. jadi ana adalah fa'il kan? Bukan. Mubtada. Dia mubtada. Karena apa? Jumlahnya dimulai dengan isim, dia mubtada. Ajlisu i'rabkan juga. Ajlisu dia adalah fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi minan nasib wal jazim, wa fa'iluhu dhamir mustatirun fihi wujuban takdiru ana. Fa'ilnya tetap di dalam. Ada disebut juga fa'il dalam ajlisu. Iya. Jadi pelik juga. Seperti jalasa, fa'ilnya huwa, tersembunyi di situ. Ana jadi mubtada. Iya, ana mubtada. Seperti huwa jalasa, huwa bukan fa'il, huwa mubtada. Jalasa fi'il. Nah, di dalamnya ada fa'il. Iya, ada fa'il dhamir. Tapi dalam penggunaan bahasa Arab ada itu salah. Ana ajlisu. Boleh. Cuma kita tidak mengatakan ana sebagai fa'il. Dia mubtada. Jadi pelik juga. Kenapa? Karena memang yang namanya fi'il itu disandarkan pada fa'il. Jadi fa'il tak di depan, fa'il pasti di belakang. Seperti jalas tua, jalasa disandarkan pada tu di sini. Atau misalkan apa? Jalasu, jalasa disandarkan pada wawu. Jadi tetap fa'ilnya di belakang, tak boleh di depan. Ya, tapi kalau tengok itu macam tak logik juga. Ya itulah dilogikkan macam itu. Macam anak-anak lah yang fa'il dia. Sekarang masalahnya anak ini yang dijelaskan. Yang ajlisu itu menjelaskan tentang anak. Anak jalisun. Nah itu nggak masalah. Anak jalisun boleh. Tetap tapi apa? Anak mubtada. Anak muda jalisun. Jalisun dia adalah isim fa'il. Isim fa'il yang malu amalan fi'il. Fa'iluhu di dalam. Fa'ilnya adalah anak di dalam situ. Iya. Betul. Simple lah ya tu. Tapi Memang. dia jadi Makanya dia dikatakan apa? Tarkibnya adalah tarkib isnadi. Fi'il itu dimusnadkan, disandarkan kepada fa'ilnya. Jadi fa'ilnya selalu di belakang memang. Fa'ilnya selalu mudhof ilaih istilah, tapi bukan mudhof ya. Musnad ilaih. Ya seperti tadi itu, jalastu, jalasu, jalasa, tetap fa'ilnya di belakang. Fi'ilnya di depan. wah yang kabut darot ya.
Huwa mubtada. Yarkabu itu fi'il mudhari. Fi'il tak mungkin berdiri sendiri, pasti wajib disandarkan kepada pelakunya. Pelakunya huwa, tersembunyi di situ. Iya. Iya. Buktinya ketika dijamakkan hum yarkabuna. Baik. Fi'ilnya disandarkan pada wawu jamaah. Jadi fa'ilnya tetap di belakang memang. Jadi fa'il itu wawu lah. Betul. Selalu di belakang fa'ilnya. Hum itu jadi mubtada. Hum mubtada, betul. Yang pembuka kalimat yang dijelaskan oleh lafaz setelahnya. Simple itu tapi itu Memang peraturannya gitu. Baik, kita lanjutkan dulu. Lanjutkan sekarang. Baik, kemudian yang berikutnya tanbih, ada yang perlu diingat. Farqun bainal mustatir wal mahdzuf. Ada perbedaan antara mustatir yaitu yang tersembunyi, wal mahdzuf sesuatu yang terhapus. Ya, dalam bahasa nahwu jelas ini dibedakan. Sama-sama lafadznya tidak nampak, tetapi mustatir itu ada. Cuma dia tersembunyi di dalam lafadz. Dalam lafadz tadi itu contohnya apa itu? Doroba. Ada dhamir mustatir takdiruhu huwa. Adapun mahdzuf, mahdzuf ini sesuatu yang sengaja dihapus. Seperti misalkan apa? Seperti misalkan aina Muhammad? Jawabannya apa? Zahab. Maksudnya apa? Huwa zahab. Nah, huwanya terhapus. jadi zahaba jadi dhamir mustatir. Zahaba. Bukan. Jadi huwanya mahdzuf, terhapus. Jadi Kan asalnya aina Muhammad, jawabannya Muhammad zahab. Nah, Muhammad terhapus, tinggal apa? Zahab. Nah, berarti ini bukan mustatir tapi mahdzuf, dihapus, mubtada'nya dihapus. Muhammad Iya. Sengaja dihapus. Bagaimana kita memahami mustatir dengan mahdzuf? Secara mudahnya adalah yaitu jumlah itu wajib sempurna, jumlah tamah, ada mubtada, ada khobar. Kalau hanya ada khobar misalkan, berarti mubtada'nya mahdzuf, bukan mustatir, mahdzuf, dia dihapus. Harusnya kan ada huwa zahab atau Muhammad zahab, mubtada'nya dihapus. anak ajlisu. Wa anak ajlisu. Nah, kalau cuma itu kan tergantung kalimat sebelumnya apa dulu. Adakah maksud anak itu masuk? Tergantung kalimat sebelumnya dia bicara apa, misalkan. Tergantung itu jawaban dari apa, misalkan. Ma fa'altuka Ma fa'alta, misalkan, apa yang Anda perbuat? ajlisu. Ajlisu. Nah, itu boleh jadi dia mahdzuf ana ajlisu karena kita meniatkan jumlah ismiyah. Tapi kalau kita meniatkan jumlah fi'liyah, berarti tidak ada yang mahdzuf, tidak terhapus karena ajlisu ini sudah sempurna jumlah fi'liyah, ada fi'il dan fa'ilnya. Fa'ilnya ya ana terhapus di dalam, tersembunyi di dalam. Tidak boleh berlaku masuk lagi situ. Iya, kembali ke niat. Apakah jumlahnya jumlah ismiyah atau fi'liyah? Kalau jumlahnya ismiyah, wajib ada mubtada dan khobar. Kalau jumlahnya fi'liyah, nah tidak wajib ada mubtada, malah tak perlu mubtada memang. Yang penting ada fa'ilnya misalkan. Kalau tanya ma fa'ala Muhammad. Ma fa'ala Muhammad, apa yang diperbuat Muhammad? Zahab. Nah, itu berarti ada yang mahdzuf, ada yang terhapus. Enggak mungkin sekedar zahab gitu aja, pasti ada yaitu apa? Muhammadun zahab atau zahaba Muhammadun. Kalau zahibun saja fa'il zahibun. Itu isim fa'il. Isim fa'il berarti dia isim. Isim tak boleh berdiri sendiri, pasti ada jumlah ismiyah. Berarti apa? Berarti ada yang hilang. Huwa zahibun. Nah, berarti mubtada'nya hilang. Kalau Berarti kita katakan apa? Ada yang mahdzuf. ma fa'ala Muhammad yadhab. Jawabnya yadhab. Ada itu masuk. Yadhab. Kalau kita niatkan jumlah, madrasah. kalau niatnya jumlah ismiyah, berarti mubtada'nya mahdzuf, ada yang mahdzuf. Muhammadun yadhabu ilal madrasah misalkan. Nah, berarti mubtada'nya mahdzuf. Kalau niat kita adalah jumlah ismiyah, berarti ada yang hilang, berarti kurang istilahnya. Berarti untuk melengkapi kita katakan oh ini ada yang mahdzuf. Tapi kalau niatkan jadi jumlah fi'liyah, Kalau diniatkan jumlah fi'liyah itu sudah sempurna, yadhabu ilal madrasah. Ada huwa yang tersembunyi di situ, mustatir. Ada pengantung pada niat orang yang Iya, betul. Semuanya dalam irob itu kena sebut lah. Adakah niat yang bercakap itu
Iya betul. Jadi berlapis kan, ya. Memang. Nah, biasanya mudaris lihat keadaan murid, kira-kira murid ini paham sampai sedalam itu tidak. Kalau tak paham biasanya dia akan mengirap yang sederhana, dah dianggap sudah betul. Nanti paling kepala gila. Iya. Bukan disimpel lah, yang penting paham. Iya. Mental lah. Baik. Ini kita tadi bicara itu kenapa? Karena tahu-tahu si pensyarahnya mengingatkan ada perbedaan antara mustatir dengan mahdhuf. Insya Allah dibahas lain kali. Secara mudahnya itu kembali ke niat. Niat kita itu jumlah apa dulu? Jumlah ismiyah kah, jumlah fi'liyah. Tapi kalau mustatir dia sebenarnya ada, cuma tidak nampak. Ada tapi tidak nampak. Bukan dihapus tapi memang tersembunyi seperti dhahaba, ada huwa di dalamnya memang. Bagi siapa yang minat dia boleh ikutlah. Bagi siapa yang tak minat dia jadi gila. Yang tak minat belajar pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kita semua pun dulu dari kosong, tak tahu. Tapi belajar sedikit-sedikit.